perkenalkan, nama saya Wisnu Andika Putra dari Sistem Informasi 2017. Kali ini saya akan mepresentasikan atau menjelaskan tentang UTS, pengelolaan citra, dan komputer visual. Nah, pertama di sini ada pengelolaan citra, penjelasan terlebih dahulu yang merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, sebelumnya untuk lebih lanjutnya mengenai pengolahan citra digital tersebut, kita perlu mengetahui definisi dari citra itu terlebih dahulu. Nah, di sini ada citra itu merupakan fungsi dari entitas cahaya yang dipresentasikan dalam bidang dua dimensi yang berdasarkan bentuk sinyal yang penyusunannya. Citra itu dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog tersebut dibentuk dari sinyal analog yang bersifat kontinu. Sedangkan citra digital itu dibentuk dari sinyal yang bersifat diskrit. Nah, di sini ada citra analog dihasilkan dari alat akuisisi citra analog. Contohnya adalah mata manusia dan kamera analog. Nah, gambar yang terangkap oleh mata manusia dan foto atau film yang tertangkap oleh kamera analog merupakan contoh dari citra analog tersebut. Citra tersebut memiliki kualitas dengan tingkat kerincian atau resolusi yang sangat baik, tetapi memiliki kelemahan. Di antaranya adalah tidak dapat disimpan, diolah, dan diduplikasi di dalam komputer. Next, sini ada implementasi pengolahan citra dalam bidang sehari-hari yang biasanya itu yang sering kita jumpai. Nah, di sini contoh pertama yang memanipulasi suatu objek menggunakan komputer agar kita bisa berkomunikasi melalui gambar, mangan maupun diagram. Salah satu contoh dari hasil grafik komputer saat itu yaitu paling berkembangnya yang paling rame untuk saat ini adalah games atau suatu film-film. Nah, di sini pengolahan citra itu merupakan hasil transformasi dari citra atau gambar yang pertama kali menjadi citra yang lainnya, atau dengan kata lain dengan lebih baik lagi. Dengan kata lain, pengolahan citra merupakan perbaikan suatu grafik atau citra yang akan lebih mudah diimplementasikan oleh pengguna. Nah, banyak di sini aplikasi dalam bidang grafik komputer, contohnya yaitu ada Borland C++ dan merupakan aplikasi yang dapat membantu perbuatan dalam visualisasi data dan menggunakan MATLAB atau Visual Code. Nah, di sini contoh pertama yaitu adalah video game. Dalam era sekarang ini berkembangnya pesat video game dengan grafik yang sangat nyata, hampir mirip dengan realita kehidupannya real. Terus dengan begitu bermain game lebih menarik dan menyenangkan. Perkembangannya dari game pada contoh di bawah ini, terus perubahan dari grafik mulai dari PlayStation 1, PlayStation 2, terus PlayStation 3, dan lagi booming di zaman sekarang yaitu PlayStation 5 yang grafiknya sudah lebih nyata, lebih real dengan dunia nyata. Nah, kedua di sini ada televisi, di mana tidak asing lagi untuk contoh ini yaitu grafik
komputer yang lebih modern. Dulu kita melihat TV hanya warna putih hitam, dan sekarang sudah menggunakan kontras warna dan cahaya yang bagus. Bahkan resolusinya televisi sekarang sudah mencukupi 4K. Dan next, contoh 3 itu presentasi, di mana ketika kita menggiat di pendidikan atau di kampus, sekolah atau di mana itu dulu sebelum COVID ini kita bersekolah online, tentunya presentasi itu membutuhkan proyektor. Nah, di sini lebih mudahnya kita bisa melihat dengan baik, tidak perlu menggunakan kertas maupun menggunakan komputer atau laptop dihubungkan oleh OHP. Nah, next di sini ada operasi pada citra, yaitu aritmatika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini operasi tersebut digital adalah matriks. Maka operasi aritmatika matriks juga berlaku pada citra. Oleh matriks yang dilakukannya adalah, dan ini pergabungannya, contohnya dari rumus-rumus yang tertera. Nah, di sini ada penjumlahan, di mana proses penjumlahan piksel sangat sederhana. Di sini piksel citra hasil merupakan hasil penjumlahan nilai piksel pada citra pertama dengan nilai piksel kedua. Apabila nilai piksel berbentuk vektor dalam kurung RGB, penjumlahan dilakukan pada jenis nilai sejenisnya. Proses penjumlahan dapat dilakukan dengan secara berikut pada contoh gambar di bawah. Nah, di sini ada rumus pada contoh gambar di bawah tersebut. Dan di sini penjumlahan citra A dan citra B, citra ditambah dengan citra C, maka hasilnya penjumlahannya citra A dan citra B. Dan di sini penjelasannya, proses penjumlahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan nilai konstan K. Nilai konstan ini niatnya akan ditambahkan ke setiap nilai piksel pada input citra output yang diperoleh dengan rumus pada contoh ini. Next. Nah, di sini ada hasil penjumlahan, masih hasil penjumlahan maksimal nilai itu dari 0 sampai 225. Nah, di mana nilai 0 itu gelap, nilai 225 itu terang. Yang mendekati nilai di 0, maka semakin gelap gambarnya, image-nya. Nah, di sini juga terlalu overflow. Hasil menjadi overflow. Tuh, dinormalisasi dengan dua cara. Pertama, nah di sini ada kedua teknik, memilih sisi positif dan negatif. Sisi negatif tarik dengan warping dapat mengakibatkan perlahanan nilai secara drastis dan nilai maksimum menjadi minimum. Dan di sini ada diagram pada contoh gambar 441 dan 442. Next, di sini ada pengurangan. Pengurangan ini hampir sama dengan penjumlahan, hanya saja ini untuk mendapatkan citra hasil. Nilai piksel akan diinput pertama dikurangin dengan nilai piksel citra input berikutnya. Nilai piksel citra hasil dapat dari pada rumus di gambar. Dan proses penjumlahan dapat digunakan untuk mencari perbedaan absolut dari citra. Nilai piksel citra hasil dapat dihitung dengan pada di bawah. Nah, di sini nilai A dan nilai B input, terus nilai C itu hasil dari pengurangan A dengan B. Maka hasil pada gambar tersebut menjadi seperti contoh di bawah, contoh yang sudah tertera. Nah, kalau ini kan
hasil semakin jadi overflow. Dan next, di sini ada perkalian, di mana perkalian ini saya referensi dari modul Bu Fauzia. Ini tentang menghasilkan citra baru B dan interaksinya lebih terang dari semula. Kenaikan interaksi setiap pixel sebanding dengan C. Maka operasi perkalian dengan skala digunakan untuk kalibrasi kecerahan, dan nilai di sini dengan menggunakan short code-nya yaitu bervariabel A dan perkalian dikali 2 dari masing-masing A dan B dan B-nya. Maka hasilnya sebagai berikut. Contoh di samping short code ini. Dan next, di sini ada pembagian citra. Pembagi citra ini A dengan skala C akan menghasilkan citra baru B dan intensitasnya lebih gelap dari semula. Baru penulisan intensitas ini pixelnya sebanding terbaik dengan C. Operasi pembagian citra dengan skala ini digunakan normalisasi kecahayaan. Rumusnya dan shortcode-nya yaitu dibagi 2 dan variabelnya A dan B dengan masing-masing nilai X dan Y. Dan show-nya ini untuk penampilan suatu gambar ini untuk menampilkan. Dan next, di sini ada operasi berulang, di mana operasi ini ada 3 operasi, yaitu AND, OR, dan NOT. Di mana di sini ada rumusnya masing-masing. Di mana di sini ada contoh operasi NOT-nya. Void NOT ini membuat citra komplement dari citra biner A. Disimpan di dalam B. Ukuran citra A adalah N dan X. Kita lihat di sini ada N dan X dan dikali X. N dan X dikali. Terus kita next, maka hasilnya sebagai berikut contohnya. Dan next, di sini ada operasi geometrik, di mana operasi geometrik ini berupa translasi, rotasi, skalaan citra, dan cerminan citra. Nah, di sini ada penghubungan geometrik citra F dan kurung X, Y menjadi suatu citra baru yaitu F, kutip atas X dan Y ditulis sebagai berikut. Dan ini rumusnya, yang di dalam hal ini transformasi geometrik dengan kata lain dengan rumus ini. Nah, kita lanjut. Yang pertama ada translasi. Rumus translasi ini sejauhnya ke arah X dan N dalam array Y. Nah, translasi ini ada menjadi B sejauh M arah N Y. Dan ini kodenya dan hasilnya di bawah. Nah, di sini translasi pada citra kamera A, citra semula B, hasil translasi dengan M30 dan N25, maka gambarnya akan menonjol ke atas. Nah, di sini ada rotasi, rumus rotasinya, terus rumus A dan B sejauh radial melawan arus jarum jam. Di sini ada grafiknya. Nah, di sini jika sudut rotasi 90 derajat, maka implementasinya lebih mudah dilakukan dengan cara menyalin piksel-piksel baris pada piksel kolom pada arah rotasi. Rotasi 180 derajat diimplementasikan dengan melakukan rotasi 90 derajat 2 kali. Nah, ini 90 derajat dan dikembalikan ke 100.
180 derajat. Dan ini shortcode-nya. Dan ini ukuran citra A dan N kali M. Hasil rotasi disimpan di dalam citra B. Nah, ini. Dan next di sini ada flipping. Nah, di sini flipping ini adalah geomatrix yang sama dengan pencerminan atau image reflection. Nah, ada dua flipping ini, horizontal dan vertikal, di mana citra gambar objek aslinya flipping horizontal dan vertikal. Di sini ada penjelasan tentang horizontal, vertikal, pencerminan pada titik asal, dan pada garis. Pencerminan pada garis. Dan ini software-nya dengan tipe data integer, variabel IJK. Nah, Oke. Next, di sini ada plan skalaan citra. Nah, di sini adalah ukuran citra, membesarkan atau mengezoom, mengecil, dan zone in. Gitu. Rumus pelaksanaan citra ini pada gambar di bawah. Dan pelaksanaan citra A menjadi citra B. Rumus di bawah. Nah, di sini ada suatu contoh operasi zoom, yaitu diimplementasikan dengan menyalin setiap pixel sebanyak 4 kali. Oke, dan ini shortcode-nya. Oke. Next, masih sama, operasi zoom in-nya mengecilkan dengan faktor skala sama dengan skala dilakukan dengan mengambil rata-rata dari 4 pixel yang bertenaga menjadi 1 pixel. Oke. Nah, pertanyaan nomor 2, kesimpulan apa yang dapat saudari berikan tentang mata kuliah pengolahan citra? Nah, dari pengolahan citra itu sendiri, kesimpulannya dari saya yaitu bisa memahami atau mempelajari apa itu operasi pengolahan citra, apa itu suatu gambar yang berupa visual, dan melebihi wawasan tentang citra digital itu sendiri, dan mengenai apa fungsi-fungsi dan implementasi dalam kehidupan kita. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.